Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Saya Robi Kurniawati, nomor absen 24. Saya Wira Elnisa, nomor absen 14. Kami akan menjelaskan tentang larutan penyangga. Sifat larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer merupakan campuran zat-zat terlarut yang dapat menyangga perubahan pH larutan terhadap area pengejaran atau penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Sistem penyangga terdiri dari dua zat terlarut, yang satu berperan sebagai asam Bronsted lemah dan yang satu lagi sebagai basa Bronsted lemah. Dua zat terlarut ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Jika diamati berdasarkan komponen zat terlarut yang dicampurkan, terdapat dua jenis larutan penyangga, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Penyangga asam merupakan penyangga yang dibentuk dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Salah satu contoh dari penyangga asam adalah campuran asam asetat CH3COOH dengan ion asetat CH3COO-. Biasanya basa konjugasi terdapat dalam bentuk garamnya, misalnya CH3COONA. Di sisi lain, penyangga basa terbentuk dari campuran basa lemah dan asam konjugasinya. Contoh penyangga basa adalah campuran basa lemah amonia NH3 dengan asam konjugasinya, misalnya amonium klorida NH4Cl. Pembuatan larutan penyangga asam. CH3COOH menghasilkan CH3COO- plus H+. CH3COONA menghasilkan CH3COO- plus Na+. Campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya yaitu ion CH3COO- membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga ini, ion CH3COO- dapat berasal dari garam, di antaranya CH3COONA, CH3COOK, atau CH3COO2Ba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga dapat terbentuk dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Pembuatan larutan penyangga basa. NH3 menghasilkan NH4+, plus OH-. NH4Cl menghasilkan NH4+, plus Cl-. Campuran basa lemah NH3 dan asam konjugasinya, yaitu NH4+, membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga, ion NH4+, dapat berasal dari garam, seperti NH4Cl, NH4Br, atau NH42SO4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga dapat terbentuk dari campuran basa lemah dan asam konjugasinya. Prinsip kerja sistem penyangga. Sistem penyangga bekerja melalui fenomena yang terkait dengan pengaruh ion sesama. Contoh dari pengaruh ini adalah ketika asetat CH3COOH dilarutkan dalam air dan selanjutnya sejumlah natrium asetat ditambahkan ke dalam larutan yang terbentuk. Larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya atau penyangga asam. Perhatikan contoh larutan penyangga yang terbentuk dari campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya ion CH3COO-. Ion CH3COO- berasal dari garam yang mengandung asetat seperti CH3COONA, CH3COOK, atau CH3COO2Ba. Garam tersebut dalam air terionisasi sempurna sesuai dengan persamaan kimia berikut. CH3COONA menghasilkan CH3COO- plus Na+. Ion CH3COO- yang berasal dari garam akan menggeser kesetimbangan larutan asam asetat ke kiri. CH3COOH menghasilkan CH3COO- plus H+. Oleh karena kesetimbangan bergeser ke kiri, CH3COOH dianggap tidak terurai sehingga dalam perhitungan digunakan konsentrasi CH3COOH yang tidak terionisasi. Secara umum, persamaan tersebut dapat ditulis konsentrasi H+ sama dengan Ka konsentrasi asam lemah per konsentrasi anion garam, atau konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah per konsentrasi basa konjugasi. Larutan penyangga dari basa lemah dan asam konjugasinya.
Contoh larutan penyangga yang terbentuk dari campuran basa lemah dan asam konjugasinya adalah campuran basa lemah amonium hidroksida NH3 dengan asam konjugasinya yaitu ion amonium NH4+. Reaksi pengionan pada larutan basa lemah dapat ditulis NH3 plus H2O menghasilkan NH4 plus OH-. Jika pada larutan basa lemah ditambahkan ion NH+, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Konsentrasi ion NH+ yang berasal dari basa lemah menjadi sangat kecil. Demikian juga jumlah ion OH- yang berasal dari basa lemah. Konsentrasi basa lemah NH3 dianggap tidak berubah atau dianggap sama dengan sebelum trionisasi. Membuat larutan penyangga dengan pH spesifik. Konsentrasi ion hidrogen dari larutan dipengaruhi oleh Ka dan perbandingan konsentrasi pasangan asam basa konjugasi yang terlarut. Larutan pasangan asam basa konjugasi akan berperan sebagai larutan penyangga jika perbandingan asam dan basa konjugasi berada pada rentang 0,1 sampai dengan 10. Jika berada di luar rentang tersebut, maka akan terjadi perubahan pH yang besar pada larutan penyangga. Jika konsentrasi molar dari asam dan basa konjugatnya sama, konsentrasi asam lemah sama dengan konsentrasi anion garam, maka log konsentrasi asam lemah per konsentrasi anion garam sama dengan 0. Dengan demikian, pH sama dengan pKa. Peranan larutan penyangga. 1. Fungsi larutan penyangga dalam bidang kesehatan. Dalam bidang farmasi atau obat-obatan, banyak zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH stabil. Perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif tersebut berkurang atau hilang sama sekali. Untuk obat suntik atau obat tetes mata, pH obat-obatan tersebut harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata harus memiliki pH yang sesuai dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu juga, obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah agar tidak menimbulkan alkalosis atau asidosis pada darah. Fungsi larutan penyangga dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, sistem larutan penyangga terdapat dalam sel, cairan antar sel, dan dalam darah. Seluruhnya memiliki fungsi yang berbeda dalam mempertahankan pH. A. Sistem larutan penyangga dalam sel. Contohnya, larutan penyangga di dalam sel adalah campuran asam lemah, dihidrogen fosfat, H2PO4-, dan basa konjugasinya yaitu monohidrogen fosfat, HPO2-. B. Sistem larutan penyangga dalam cairan antarsel. Contoh larutan penyangga dalam cairan antarsel adalah campuran asam karbonat H2CO3 dan basa konjugasinya yaitu ion bikarbonat HCO3-. C. Sistem larutan penyangga dalam darah. Dalam plasma darah terdapat dua sistem larutan penyangga, yaitu campuran asam karbonat H2CO3 dan basa konjugasinya ion bikarbonat HCO3-, serta campuran asam hemoglobin dan basa konjugasinya. Contoh soal yang pertama, hitunglah pH campuran antara 200 ml larutan HNO2 0,15 m dengan 150 ml larutan KOH 0,10 molaritas. Ka sama dengan 10 min 5. N HNO2 sama dengan 0,15 molaritas dikali 200 ml sama dengan 300 mol. N KOH sama dengan 0,1 molaritas dikali 150 ml sama dengan 15 mol. Reaksikan asam dan basa tersebut. HNO2 plus KOH menghasilkan KNO2 plus H2O. Mula-mula 30-15. Reaksi 15-15 min 15-15. Ditambah sisanya 15-15. Campuran tersebut merupakan penyangga asam atau bisa dilihat dari siapa yang lemah. Konsentrasi H+ sama dengan Ka, mol asam lemah per mol garam kali X, sama dengan 10 min 5, 15 mol per 15 mol sama dengan 10 min 5, pH sama dengan 5. Contoh soal yang kedua, hitunglah pH dari 1 liter larutan yang mengandung 50 mol CH3COOH dengan 5 mol CH3CONA, Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Jika ke dalam larutan itu kita tambah lagi 1 liter air, berapakah pH urutan
larutan itu sekarang? Larutan penyangga CH3COOH plus CH3COONA. CH3COOH sama dengan 50 mol. CH3COONA sama dengan 5 mol. CaCO- sama dengan 5 mol. Penambahan air ke dalam larutan penyangga tidak mempengaruhi jumlah mol asam lemah dan basa konjugasinya. pH sama dengan min log A per K kali Ka sama dengan min log 50 per 5 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan log 10 pangkat min 4 sama dengan 4. Contoh soal yang ketiga, berapa gram NaOH Mr sama dengan 40 harus dimasukkan ke dalam 200 ml larutan CH3COOH 0,05 molaritas agar didapat larutan penyangga dengan pH sama dengan 4. KHCH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. NCH3COOH sama dengan 0,05 M dikali 200 ml sama dengan 10 mol sama dengan 10 pangkat min 2 mol. NaOH sama dengan N mol. Reaksikan asam dan basa tersebut. Mula-mula 10 pangkat min 2 N. Reaksi N min. N plus. Sisa 10 pangkat min 2 min N. Campuran tersebut merupakan penyangga asam atau bisa dilihat dari siapa yang lemah. Konsentrasi H+ sama dengan Ka mol asam lemah per mol garam. 10 pangkat min 4 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. 10 pangkat 2 min N per N. 10 pangkat 2 N sama dengan 10 pangkat min 2 N. Min 2 min N. 11 N sama dengan 10 pangkat min 2. N sama dengan 10 pangkat min 2 per 11 sama dengan 9,09 dikali 10 min 4. N sama dengan 10 pangkat min 2 per 11 sama dengan 9,09 dikali 10 pangkat 4. GR sama dengan N dikali MR sama dengan 9,09 dikali 10 pangkat min 4 dikali 40 sama dengan 0,036 gram. Contoh soal yang keempat, berapa volume larutan NaOH 0,1 molaritas dan CH3COOH 0,1 molaritas yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan penyangga dengan pH 6 jika KaCH3COOH sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5, NCH3COOH sama dengan 0,1 molaritas dikali V mililiter sama dengan 0,1 V mol. NaOH sama dengan 0,1 molaritas dikali 100 min V mililiter sama dengan 10 min 0,1 V mol. Reaksikan asam dan basa tersebut. CH3COOH plus NaOH menghasilkan CH3COONA plus H2O. Mula-mula 0,1 V, 10 min 0,1 V. Reaksi 10 min 0,1 V, 10 min 0,1 V, min 10 min 0,1 V, 10 min 0,1 V. Sisa 0,2 V min 10, 10 min 0,1 V, 10 min 0,1 V. Campuran tersebut merupakan penyangga asam atau bisa dilihat dari siapa yang lemah. Konsentrasi H+ sama dengan Ka mol asam lemah per mol garam X. 10 pangkat min 6 sama dengan 1 dikali 10 pangkat S 0,2 V min 10 per 10 min 0,1 V. 10 pangkat 1, 10 min 0,1 V sama dengan 0,2 V min 10. 1 min 10 pangkat 2 V sama dengan 0,2 V min 10. 1 min 10 pangkat min 2 V sama dengan 0,2 V min 10. 11 sama dengan 0,21 V. V sama dengan 11 per 0,21 sama dengan 52,38 L atau volume CH3COOH. 100 min 52,38 sama dengan 47,62 L atau volume NaOH.